Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maizuratul Hasanah selaku calon guru penggerak angkatan ke-11, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru SMK IPIM yang insya Allah hari ini berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Maizur. Dan sebelum itu supaya kita lebih bersemangat ya Bapak Ibu, mari yang pertama kita awal kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan setelah itu kita jargon dulu, bagaimana? Setuju? Supaya lebih semangat ya? Oke, kita jargon dulu. Merdeka mengajar? Iya, berkarya. Kayaknya saya yang salah ya ini. Merdeka belajar dulu ya. Oke, baik, ternyata nggak kantor, masih ada yang evaluasi. Oke, kita ulangi lagi. Merdeka belajar, Siap berkarya. merdeka mengajar, Siap berinovasi. SMK IPIM. Mantap. Tepuk tangan semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bu Maizur akan menyampaikan informasi atau juga bahasa yang lainnya adalah diseminasi terkait pemahaman dan penerapan budaya positif. Kepada Bu Maizur, kami juga mengucapkan terima kasih Bu Maizur atas kesempatan yang sangat luar biasa ini. Pada hari ini kami Bapak Ibu guru bisa mendapatkan informasi yang sangat positif juga dan informasi baru untuk budaya positif yang bisa kita implementasikan di sekolah kita yaitu SMK IPIM. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bu Maizur untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Untuk kesempatannya di sini dengan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ibu Nuzir, kemudian yang terhormat Bapak Ibu dan guru semuanya, dan terima kasih karena pada siang hari ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kemudian kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul di sini. Untuk yang selanjutnya mungkin langsung saja ya, saya nggak akan banyak ngomong ya. Nanti di sini saya melakukan aksi nyata yakni pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, sebelum masuk ke materi sebenarnya yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, ada yang sudah paham belum budaya positif itu apa? Budaya positif. Nah, iya, apa? Hal baik yang ditularkan. Iya, hal baik yang harus ditularkan atau pembiasaan. Oke. Nah, kemudian, kenapa sih kita sebagai guru di sini bukan hanya guru ya, bahwasanya siswa juga, kenapa sih kita harus menerapkan budaya positif sesuai dengan visi dari SMK IPIM? Nah, ini ada yang tahu nggak visi SMK IPIM kita? Apa berusaha visinya berusaha? Untuk visi SMK IPIM sendiri yang pernah saya ketahui ketika pemaparan visi misi, yakni sekolah kreatif berbasis komunitas yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, berpengalaman kerja, berpengalaman wirausaha, dan siap berkuliah. Tepuk tangan dong. Visi kita bahwasanya kita bisa menciptakan generasi yang unggul, kemudian berkarakter. Nah, di sini karena unggul dan berkarakter, bagaimana sih caranya kita biar kita nanti mampu menciptakan anak-anak yang unggul dan berkarakter? Nah, salah satu caranya yakni dengan pembiasaan budaya positif itu tadi. Makanya di sini kebetulan saya alhamdulillah mendapatkan materi ini. Kita sama-sama saling sharing. Kalau misalnya nanti saya ada kesalahan juga mohon dikoreksi. Saya tidak menggurui, hanya kita
Ya. Ini berpasang-pasangan. Oh, kita begini dulu. Ini berpasang-pasangan. Sama Anto. Ya. Sudah pegang kertas semuanya. Jangan ini. Jangan LDR. Jangan LDR. Jangan LDR. Ya, kita saling berpasang-pasangan. Silakan saling berhadapan. Oke, sudah nih. Nah, makanya kita ini dulu. Kita uji konsentrasi terlebih dahulu. Nah, di sini sudah memegang satu lembar apa itu? Note ya? Satu lembar kertas. Satu lembar kertas masing-masing sudah dipegang. Silakan dipegang kuat-kuat. Kemudian nanti ini, kalau misalnya saya bilang tangan, angkat tangan. Tangan. Kemudian kalau saya bilang tanggap, tepuk pahanya sendiri ya, bukan tangan pun tangannya sendiri, angkat tangan aja. Pegang tangannya, maaf. Jadi misalnya tangan, pegang tangannya sendiri. Kemudian kalau tanggap tangannya. Nah, kemudian kalau tangkap silakan ditangkap punyanya temannya, kertasnya maksudnya. Itu ya. Jadi silakan. Berarti kertasnya di tangan yang berlainan gitu. Ya, silakan gimana strateginya. Nah, intinya tangan, kemudian tanggap dan tangkap. Uji coba dulu. Ya, ini menguji konsentrasi juga. Kemudian kecepatan menangkap ketangkasan dan lain sebagainya. Kita uji coba dulu. Oke, boleh. Kita uji coba dulu. Yang pertama, tanggap. Nah, kan konsentrasinya masih kurang ini. Tangan. Bukan tangan. Pegang, tangannya sendiri yang dipegang. Dipegang. Tangan. Ini masih uji coba? Oh, masih uji coba. Langsung aja ya? Langsung aja. Tanggap. Tangan. Tanggap. Tangkap. Mempertahankannya dengan digenggam erat-erat. Digenggam erat-erat. Kalau misalnya boleh disembunyikan, nanti disembunyikan. Oke, saya ulang lagi ya. Tangan. Mulai 1, 2, 3. Tanggap. Ya, sudah Bapak Ibu sudah semangat? Sudah. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya yang masih bersemangat di siang hari ini. Oke, saya lanjutkan untuk materinya. Di sini yang pertama konsep budaya positif. Konsep budaya positif di sini tuh ada banyak tahapan-tahapannya. Sebelum kita masuki sampai ke budaya positif itu seperti apa? Nah, konsep utamanya yakni yang pertama adalah perubahan paradigma belajar.
Nah, yang selanjutnya ada disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Nah, yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, ini semuanya itu adalah konsep utamanya dari budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif atau disiplin positif, yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Perubahan paradigma belajar. Next. Nah, perubahan paradigma belajar di sini ini juga sama. Nanti silakan Bapak Ibu ini berdua juga sama, berdua. Nah, di sini ada si A dan si B. Anda ini silakan siapa yang menentukan Anda itu siapa. Jadi misalnya Pak Tama ini sebagai Anda, nah temannya ini adalah Pak Fatih, seperti itu. Iya. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Mungkin sama sebenarnya seperti yang tadi. Nah, ini cobalah buka. Kemudian tugas si A, tugas yang pertama adalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, ini di dalam tangan ini, bayangkan Bapak Ibu ini menyimpan hal yang paling berharga, yang sangat berharga. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan menjaga hal itu, ya gimana caranya dijaga sampai sekuat tenaga, karena itu tuh begitu penting buat Bapak Ibu gitu kan. Jadi bayangkan aja itu misalnya kalau misalnya bagi Bapak Ibu yang penting adalah uang, kemudian, nah tugas yang satunya ini adalah gimana caranya teman atau rekannya Bapak Ibu ini tadi mencoba untuk membuka. Jadi boleh dengan merayu, boleh dengan memaksa, itu boleh. Silakan apapun itu boleh dilakukan, membujuknya atau misalnya memaksa, kemudian menggoda juga boleh ke sesama perempuan kan. Seperti itu. Atau menawari imbalan atau iming-iming untuk biar bisa membuka kepala tangan itu tadi, membuka tangan itu tadi. Nah, setelah itu selanjutnya. Nah, kira-kira ini nanti pertanyaannya. Kira-kira apakah Bapak Ibu bisa membuka kepala tangan itu tadi dengan bujukankah, ataukah dengan godaan atau paksaan dari temannya Bapak Ibu? Kemudian kalau misalnya bertahan, kenapa bertahan? Seperti itu. Nah, itu minta tolong juga nanti sama berhadapan. Kira-kira dicoba lah. Belum ya? Masih ke situ. Nah, ini coba kita praktekkan 1 menit, cukup 1 menit. Kira-kira mungkin yang Pak Tama sebagai yang punya punya kepala. Nah, boleh ditentukan siapa-siapanya. Boleh. Nah, nanti kira-kira Pak Fatih bisa nggak meraih Pak Tama untuk membuka kepala tadi? Atau misalnya dosa bisa nggak?
Ibu saya coba untuk membayangkan dengan kepalan tangan itu tadi, bahwasanya di sini kita yang mengepal itu adalah murid kita. Nah, guru itu sebagai yang membuka. Nah, yang membuka itu tadi, membujuk anak-anak buat untuk membuka itu tadi. Nah, kira-kira di situ adalah teori kontrol. Bahwasanya tadi kan paradigma perubahan itu bahwasanya di sini Bapak Ibu gimana sih caranya biar anak-anak itu mau membuka diri kepada Bapak Ibu seperti itu? Apakah dengan paksaan itu tadi, dipaksa dengan biar melakukan kebiasaan yang baik? Misalnya anak-anak terlambat nih, kemudian biar anak-anak tidak terlambat dipaksa, ataukah dengan bujukan? Nah, ataukah dengan bujukan, misalnya dibujuk, nanti kalau kamu dengan penghargaan misalnya, nanti kalau kamu nggak terlambat, nanti tak kasih sesuatu tak kasih nilai A atau nilai 90. Nah, ataukah dengan diskusi? Kira-kira mana yang Bapak Ibu nantinya akan Bapak Ibu terapkan? Kalau misalnya dengan diskusi, nah misalnya dengan diskusi kan berarti nak diajak ngobrol terlebih dahulu biar nggak terlambat seperti itu. Susah? Ya, sebenarnya nanti akan susah. Cuman kalau misalnya kita sudah terbiasa, maka ya pasti nantinya akan terbiasa dengan diskusi. Anak-anak akhirnya bukan hanya sekedar butuh imbalan atau iming-iming, bukan hanya sekedar dipaksa biar aku nggak dapat hukuman, tapi dengan diskusi. Apalagi dengan tipu daya, jangan sampai ya. Itu tadi hanya sekedar kalau dengan tipu daya nanti lucu ternyata aku gak ditukar apa-apa ini ternyata, misalnya seperti itu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang sudah terdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang dimana dari kebutuhan tersebut tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang sudah digaungkan di pemerintah kita, di kurikulum kita, bahwasanya kita harus ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dengan paradigma baru ini kita masuk ke budaya positif. Nah, disiplin positif. Kira-kira disiplin positif ini apa? Ada yang mungkin tadi kan budaya positif adalah pembiasaan pembiasaan yang baik, yang dimana kita dengan pembiasaan itu akan mewujudkan anak yang berkarakter. Nah, sekarang disiplin positif ada nggak kira-kira? Nggak apa-apa, boleh buka HP, boleh sama seperti anaknya, sama seperti peserta didik kita. Nah, disiplin positif. Selama ini kan kita sudah sering mendengar, ayo kita terapkan disiplin positif. Sudah pernah mendengar belum Bapak Ibu? Atau ini baru banget sering kan ya? Nah, disiplin positif. Apa sih sebenarnya disiplin positif itu? Ya, silakan. Disiplin positif menurut saya itu adalah disiplin untuk membentuk sikap mandiri seseorang. Jadi kita dituntut untuk menjadi orang yang sikap mandiri. Ya, betul banget. Luar biasa jawabannya Pak Ali itu. Tepuk tangan. Terima kasih banyak. Nah, disiplin positif ini, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, ya kan? Nah, untuk mendapatkan kepatuhan atau biasa yang disebut dengan peraturan, sebenarnya kan seperti itu. Nah, terkadang kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada nggak yang nyaman dengan peraturan? Tidak ada, ya kan? Pasti kita berusaha biar kadang ada istilah kayak gini. Aturan itu untuk dilanggar. Nah, jangan sampai, padahal sebenarnya di sini aturan itu adalah untuk diri kita sendiri. Nah, itu karena kita belum sadar, kita belum tahu bahwasanya aturan itu sebenarnya baik untuk kita. Nah, sebagai pendidik, kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa ya? Yang ada di profil pelajar Pancasila, mulai dari
bernalar tinggi, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini misalnya tanggung jawab, kemudian apalagi saling menghargai diri sendiri dan orang lain, sopan santun. Nah, itu semuanya dan memiliki motivasi intrinsik. Maksudnya apa motivasi intrinsik itu? Motivasi dalam diri, bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Muncul akhirnya, oh memang aku harusnya mematuhi aturan yang ada. Nah, gimana caranya memunculkan disiplin positif itu? Nah, cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hukuman. Nah, tanpa hukuman, tanpa ancaman maupun rayuan yang memaksa mereka untuk melakukannya. Selama ini terkadang kita memang ke anak-anak itu kan apa ya istilahnya? Kita kadang sering ayo dipaksa. Nah, dipaksa seperti itu. Nah, itu kadang kan anak-anak akhirnya melakukan sesuatu karena takut dihukum. Nah, itu kan berarti motivasi yang keluar dari eksternalnya, ekstrinsik. Nah, sedangkan kita di sini berusaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itu tadi. Nah, di sini untuk biar sampai ke budaya positif, kita harus tahu kebutuhan dasar anak terlebih dahulu. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia itu yang pasti ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang pertama. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan bertahan hidup pasti ya. Contohnya misalnya kita kebutuhan makan, kebutuhan minum. Nah, itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh nggak sebenarnya? Butuh kan? Anak-anak semuanya pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan di sini bahwasanya aku bisa. Nah, itu contoh kebutuhan penguasaan. Oh, aku bisa loh mengerjakan ini. Nah, ada rasa bangga, ada rasa aku bisa presentasi di depan kelas, misalnya seperti itu. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini semuanya pasti butuh kebebasan. Tapi tetap yang namanya kebebasan pasti harus sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Tetap memperhatikan itu, kebebasan. Dan yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Nah, kalau kita mengetahui kebutuhan dasar ini, nah dari sini mungkin nanti kita bisa memahami karakter peserta didik kita, karakter murid kita. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya Mas. Nah, ini akhirnya ada teori motivasi perilaku. Motivasi perilaku ini masih bagaimana? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang tadi saya bilang, ada yang pertama motivasi eksternal. Contohnya apa? Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak mengerjakan tugas. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua ada motivasi eksternal juga untuk motivasi seseorang itu biasanya yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, ada nggak biasanya? Jadi contohnya apa yang akan saya dapatkan ketika saya mengerjakan tugas? Pasti anak-anak pasti akan berpikir seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada motivasi yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Contohnya bagaimana? Saya akan menjadi orang yang seperti apa ketika saya mengerjakan tugas. Nah, kira-kira dari ketiga ini mana yang harus kita tumbuh dan kembangkan ke anak-anak kita? Bukan ke anak-anak aja, ke diri kita sendiri juga. Kira-kira motivasi yang mana untuk bisa mencapai disiplin positif? Internal. Kenapa internal? Soalnya menurut saya motivasi internal itu jauh lebih besar porsinya daripada eksternal gitu. Sebesar apapun motivasi eksternal diberikan, kalau misalkan si anak ini nggak punya kesadaran diri, maka kayak masih belum
bisa dilakukan gitu. Terima kasih tepuk tangan untuk Muzil. Ya, jadi di sini yang harus kita kembangkan ke anak kita bahwasanya nah ini tadi tujuan disiplin positif, yaitu mengembangkan anak itu biar sadar. Kita sebagai guru gimana sih caranya biar kita bisa mengembangkan motivasi anak-anak dari dalam dirinya masing-masing. Jadi tidak ada nantinya sampai kamu terlambat atau misalnya dia kenapa tidak masuk. Nah seperti itu. Jadi di sini dia bisa menghargai dirinya sendiri. Oh nanti kalau saya terlambat, jadi kita mengajak anak-anak untuk berpikir, kita mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Kita diskusi. Nah biar anak-anak ini apa? Biar anak-anak ini bukan hanya takut karena nanti ada hukuman, bukan hanya karena nanti saya nanti kalau misalnya masuk kelas setiap hari 1 bulan saya masuk kelas, nanti saya akan dapat hadiah. Nah, bukan seperti itu, tapi dari dirinya sendiri. Saya kalau masuk, saya bisa mendapatkan ilmunya untuk depannya dan lain sebagainya seperti itu. Itu adalah teori motivasi perilaku. Nah, di sini ini tadi ya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kita sebagai pengajar di sini ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Selama ini yang kita tahu penghargaan itu merupakan salah satu solusi, ya kan? Ketika anak-anak berhasil, itu adalah salah satu solusinya. Padahal sebenarnya antara hukuman dan penghargaan ini hanya beda tipis. Bisa jadi penghargaan itu juga bisa menjadi sebuah hukuman. Kenapa? Pertama, hukuman itu menyakitkan. Iya, menyakitkan kira-kira. Dulu ketika kita dihukum menyakitkan nggak? Iya. Sakit. Kemudian yang pasti tidak nyaman. Yang ketiga, murid pasti takut. Nah, kemudian yang keempat memaksa. Ya, itu tadi kita memaksa. Kemudian akhirnya karena sudah takut, maksa dan lain sebagainya, nggak nyaman, terus merasa takut karena nggak enak, akhirnya dia menyembunyikan kesalahannya. Setelah menyembunyikan kesalahan, aku nggak berani jujur sama nggak berani jujur sama bapak ibu guru, nggak berani jujur sama orang tua. Akhirnya murid menjadi rendah diri karena dia akhirnya tidak terbuka. Ya udah, aku salah ini. Tapi akhirnya dia lama-lama kalau dia selalu melakukan kesalahan tanpa kita bina, ya pastinya akan menjadi rendah diri. Nah, penghargaan pun seperti itu. Penghargaan ini sebenarnya juga tidak kurang efektif. Kenapa? Karena dia hanya semangat di saat itu saja. Dikasih, oke, nanti kamu yang bisa jawab, kamu dapat uang 10.000. Semangatnya pas waktu itu aja. Selanjutnya dia nggak semangat lagi karena aku nggak dapat apa-apa, sudah nggak dapat apa-apa. Nah, yang kedua merusak hubungan. Nah ini kalau misalnya ada lagi yang sifatnya iri, dikasih penghargaan, akhirnya iri sama temannya. Pernah ngalamin nggak? Nah, kita terus akhirnya iri. Adikku oleh deh, aku gak oleh. Piye? Nah, misalnya seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Ya karena dia hanya semangat, yang penting saya dapat hadiah. Akhirnya kreativitasnya nggak dari dirinya sendiri. Nah, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Sebenarnya kadang kita ini ya, apa istilahnya, dilema gitu. Kalau misalnya nggak ada ranking, kadang anak-anak juga tidak termotivasi. Tapi motivasinya ya itu tadi akhirnya motivasi eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya udah ada sistem ranking, nanti kamu terakhir ini. Aku lebih pintar dari kamu. Akhirnya ada sifat merusak hubungan itu tadi yang sebenarnya anak ini bersahabatan, misalnya antara Bu Gita sama Bu Safana bersahabatan, terus ternyata Bu Gita dapat penghargaan, Bu Safana nggak dapat. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Kalau dengan penghargaan, dia akhirnya nggak menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, itu konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, kalau ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini ada penguatan jarak pendek. Penguatannya sebenarnya hanya sebentar. Konsekuensi
harus ada stimulus sama respon. Kita harus mancing terus anak itu, biar anak itu tetap disiplin, biar tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Kemudian murid akhirnya menghormati yang namanya peraturan. Nah, yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena kita sudah ngasih konsekuensi. Nah, akhirnya ya udah, aku yang penting aku sudah dapat konsekuensi nih. Misalnya saya tidak mengerjakan PR. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus mengerjakan di saat itu juga atau ada tambahan, misalnya seperti itu. Ya sudah, dia nggak akan merenungi kesalahannya itu bagaimana. Kenapa kok saya harus mengerjakan ini? Enggak, dia tidak punya kesempatan seperti itu. Nah, yang terakhir ini konsep disiplin restitusi. Sudah ada yang sudah pernah dengar restitusi? Belum. Nah, restitusi ini sebenarnya adalah nanti kita ke konsep disiplinnya terlebih dahulu. Restitusi di sini dengan disiplin restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kenapa? Karena restitusi ini tadi kita lebih mengedepankan yang namanya diskusi. Kita memunculkan motivasi internal. Jadi kita lebih banyak diskusi sama anak-anak. Kamu pengennya apa? Sesuai dengan kebutuhan murid kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, murid jadi menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Karena kenapa? Kalau kita sudah diskusi bareng, kamu pengennya apa sih? Nah, apa yang membuat kamu jadi seperti ini? Nah, akhirnya dia mau terbuka. Akhirnya dia sadar, oh aku salah. Kemudian teori kontrol. Nah, kita sebagai guru ini bisa mengontrol anak didik kita. Kita bukan hanya mengontrol peserta didik, tapi kita juga harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, murid jadi bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Kenapa? Karena dia sudah tahu kesalahannya apa. Kemudian untuk dirinya, ya, negatifnya untuk dirinya sendiri itu apa. Nah, dari situ akhirnya ya menjadi disiplin positif tadi. Nah, kenapa sih dalam yang saat ini pembelajaran paradigma perubahan paradigma belajar yang baru ini, kenapa mengedepankan konsep disiplin positif itu pendekatan restitusi? Nah, pengertiannya sendiri, restitusi itu proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini adalah murid bisa memperbaiki kesalahan dari kesalahannya itu tadi. Dia bisa sadar, tahu bahwasanya oh aku salah. Nah, yang di sini bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kalau konsekuensi tadi kan saya nggak belajar ini dan saya nggak mengerjakan tugas, akhirnya saya untuk menebus kesalahan saya harus nambah mengerjakan tugas lagi. Itu konsekuensi. Nah, kalau yang restitusi ini kita belajar dari kesalahan. Oh, saya jangan sampai melakukan kesalahan seperti itu lagi. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan tawaran. Jadi kita menawarkan, kita punya pilihan. Nah, kalau misalnya kamu tidak terlambat, nanti kamu bisa ini seperti itu. Jadi kita tawar-menawar sama anak-anak. Nah, bukan lagi memaksa. Nah, kemudian yang selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini adalah anak-anak jadi murid kita itu jadi lebih oh iya saya salah di sini. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dia tahu oh kebutuhanku ini apa sih. Nah, kalau misalnya ini tadi apakah dia butuh dari lima kebutuhan tadi, apakah dia butuh kesenangan, ataukah dia butuh kebebasan, ataukah dia butuh kasih sayang dan perhatian. Nah, dari kalau kita sudah tahu kelima kebutuhan tadi, maka kita bisa menerapkan ini. Yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi karakter anak itu seperti apa sih? Kita bukan hanya sekedar ayo kamu nyapu, ayo kamu ini, tapi lebih ke karakternya anak ini seperti apa sih? Kita harus mengatasinya bagaimana sesuai dengan kebutuhan si anak ini tadi. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Dari restitusi itu tadi kita bisa mendapatkan
solusi maksudnya bagaimana? Win-win solution. Jadi anak itu juga sadar akan tindakannya dan kita juga akhirnya bisa mengontrol anak tersebut. Gitu. Nah, ini contoh kasusnya. Perbedaan contoh dari kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, nah, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu hukuman. Menyakitkan bukan? Capek ya? Malu. Nah, itu. Guru marah dan murid menjadi takut. Kita sebenarnya nggak bisa ya untuk menghindari marah, gitu kan? Cuman kita berusaha jangan sampai marah. Gitu. Itu hukuman. Konsekuensi. Nah, ini konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu contohnya. Kemudian kalau yang restitusi, nah ini restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas. Nanti kita akan belajar keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ditanyakan dulu. Nah, misalnya nih tidak mengerjakan PR, kamu kenapa nggak mengerjakan PR? Anak-anak kalau ditanya gitu yuk, bagaimana kira-kira? Kalau ada lupa. Tinggalan bukunya. Ya, ketinggalan gitu ya. Gak bisa. Nah, kita tanyakan dulu. Nah, biasanya nanti akan kita bagaimana sih caranya kita stabilkan biar dia nggak menyelesaikan masalah itu tadi, maksudnya nggak apa-apa, nggak semua orang itu bisa mengerjakan tugas, wajar. Nah, kalau sudah ada kata wajar, biasanya anak-anak meskipun salah tapi diwajari terlebih dahulu. Baru setelah diwajari nanti kita, nah kalau hal seperti itu kita menyadarkan anak kira-kira salah atau enggak tidak mengerjakan PR. Nah, kita pernah nggak nanya kayak gitu? Langsung ya, langsung kamu nggak ngerjakan PR ya? Nilainya hari ini. Misalnya seperti itu, jangan ya. Nah, konsekuensi kita biasanya lebih ke konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Jadi dengan restitusi ini sebenarnya kita itu tujuan kita itu adalah biar anak-anak terbuka sama kita. Kalau anak-anak sudah terbuka sama kita, anak-anak sudah mau cerita apa sih masalahnya, apa sih kendalanya. Nah, insya Allah dari situ nanti kita bisa mencari solusinya bareng-bareng. Nah, itu adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang ini 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada yang penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Contohnya bagaimana pembuat rasa bersalah? Kalau penghukum ya sudah pasti ya, kita sudah tahu. Oke, kamu terlambat. Apa tadi? Dijemur berdiri di depan yang bendera, terus silakan hormat, misalnya seperti itu. Kemudian itu penghukum. Intinya biasanya dengan marah. Nah, selanjutnya pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya seperti apa? Kita sebagai pembuat rasa bersalahnya, ayolah nak dikerjakan, masuk ke dikerjakan. Nah, jadi dengan kita, masa kamu nggak mau mengerjakan sih? Nah, itu anak-anak kadang merasa, oh ya salah lagi. Nah, itu. Kemudian menjadi teman dalam artian ini, kamu nggak ngerjakan. Ya sudah wes, kalau mengerjakan besok jangan diulangi lagi ya. Itu teman biasanya. Kemudian memantau di sini dalam artian adalah dia memantau, kamu sudah mengerjakan tugas belum? Oke, selanjutnya nanti dilanjutkan tugasnya apa yang belum. Dia hanya sekedar memantau anak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini bahwasanya kita mengajak anak-anak untuk diskusi. Kita mengajak anak-anak untuk diskusi, kemudian kita mengajak anak-anak untuk mengetahui apa itu kesalahannya dan lain sebagainya. Itu adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, bisa kita saksikan videonya untuk 5 posisi kontrol guru. Sekarang itu tapi ada subtitle kan? Bisa.
Dua, posisi pembuat merasa bersalah. Tiga, posisi teman. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Blossom dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ya? Ini, Maaf, Bu. duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen?
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi. Kamu deh, Fungsi his. kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Nare, bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dari video tadi, kira-kira posisi saat ini di manakah posisi
Ibu saat ini bisa dituliskan boleh, atau misalnya kalau mau langsung juga boleh. Kira-kira di posisi mana Bapak Ibu? Boleh dicatatkan di situ. Nanti kita tempel di sini aja ya. Dari kelima tadi, apakah kita sebagai guru di posisi penghukum kah? Ataukah kita posisi teman? Gak apa-apa, misalnya jawabannya ada 2, 3 atau semuanya gitu. Semuanya. Oh iya, maksudnya diri kita saat ini. Oh, Saat ini, iya. Ya mau silakan. Apa yang mempengaruhi? Iya, seringnya. Saat ini kita di posisi mana saat ini? Gitu. Sebenarnya aja Posisi penghukum, kemudian posisi rasa bersalah, yang kedua, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, yang kelima posisi sebagai manajerial. Boleh, silakan. Kira-kira kita ada di posisi mana? Kita tampil di sini saja ya, langsung. Mantap. Bisa Pemantau sama manajemen. Itu nomor 1. Kira-kira ada di posisi manakah kita saat ini? Kira-kira penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, ataukah manajer? Monggo, silakan langsung bisa ditempel di sini saja. Baik. Biar gerak. Dari sini apa? Gak usah. Nonet. Kalau tidak kan bergerak. Posisi teman. Ya, ini ada yang sebagai teman, kemudian sama pembuat merasa bersalah, ada yang teman, pemantau, sama manajerial, teman dan pemantau, rata-rata teman dan pemantau. Alhamdulillah ya, semuanya rata-rata dari posisi penghukum, rata-rata di posisi teman. Karena kita beranggapan bahwasanya dengan menjadi teman biasanya anak-anak akan terbuka sama kita. Tapi ya itu tadi, memang sebenarnya itu sudah berhasil, sudah bagus. Hanya saja nanti kedepannya kalau dia menjadi teman kita, ya akhirnya tergantung sama kita, sama gurunya seperti itu. Dan kadang juga ya teman seperti teman akhirnya. Nah, harusnya sebenarnya bukan harusnya sih, sebenarnya yang paling ideal kita sebagai guru itu bisa di posisi manajerial. Nah, ini alhamdulillah sudah ada yang di posisi manajerial juga, sudah mulai mencari masalahnya apa, kemudian solusinya sendiri bagaimana, sudah seperti itu. Lanjut. Nah, kira-kira di sini kita sedikit ini ya. Kira-kira menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi
keyakinan kelas ini keyakinan kelas di sini keyakinan kelas kenapa sih dalam peraturan kita biasanya di kelas kita biasanya menganggap peraturan kelas ya. Kenapa kok sekarang kita harus menganggap keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Agar memunculkan kesadaran terkekang, peraturan. Contohnya ini ya, kan ya kenapa? Biar sadar ya. Jadi kalau peraturan kelas itu kan melarang, dilarang ini, dilarang berkendara menggunakan HP atau misalnya dilarang terlambat, dilarang membuang sampah, dilarang membuat gaduh, dilarang dilarang berbicara kotor misalnya seperti itu. Nah, itu adalah peraturan. Nah, peraturan yang seperti yang di awal tadi bahwasanya kalau misalnya kita dilarang ya kan. Nah, itu akhirnya anak-anak terkadang merasa tertekan, nggak bebas, nggak sadar, kurang menyadari seperti itu. Nah, biasanya kira-kira di sini kalau keyakinan kelas seperti apa? Seperti apa sih keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bukan lagi ke kata negatif, bukan lagi ke dilarang melakukan ini, bukan. Tapi kita ganti kepada nilai kebajikan. Maksudnya nilai kebajikan itu apa? Misalnya nih, dilarang terlambat, kita ganti dengan menghargai diri sendiri, ya kan? Kemudian misalnya dilarang buang sampah sembarangan, kita ganti dengan kebersihan, menjaga kebersihan seperti itu. Kemudian dilarang berkata kotor misalnya, berarti kita ganti dengan sopan santun. Bahwasanya di kelas kita harus sopan, misalnya seperti itu. Kemudian apa lagi? Kemudian misalnya setelah mengerjakan dilarang tidak mengerjakan tugas atau dilarang absen, nah, kita ganti dengan semangat belajar. Jadi menjadi kalimat-kalimat positif seperti itu. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Kalau misalnya kira-kira dari dua ini, antara satunya kesepakatan kelas, satunya juga kesepakatan kelas, kira-kira yang kelihatan nggak Bapak? Kira-kira yang sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? B. Kenapa B? Keinginan dari semua warga kelas. Kalau yang A itu kan kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu kan masih mirip aturan. Nah, tapi kalau yang B itu kalau pernyataan dari kami, guru dan siswa saling menyayangi, kami semangat belajar, itu kan berarti apa artinya? Keinginan secara bersama, bukan sebuah aturan. Terima kasih Bapak Hati. Iya benar sekali bahwasanya kalau yang di sebelah sini itu masih aturan yang dalam artian dia positif, ya kalimat positif. Tapi kalau yang di B ini sudah keinginan kita, ya kan, dari kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli. Intinya yang abstrak sebenarnya, ya. Jadi bukan terpaku pada aturan dilarang buang sampah atau misalnya jaga kebersihan, misalnya seperti itu. Ya, lihat benar kesepakatan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini tadi lebih abstrak dari peraturan, bukan lagi kata apa ya, lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal umum. Pernyataan umum dibuat dalam bentuk bahasa positif, bukan lagi bahasa negatif. Nggak usah banyak-banyak keyakinan kelas, biar gampang diingat. Nah, semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan. Kalau misalnya di kelas ya berarti kelas kita ini dilibatkan semuanya. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah masing-masing. Agar apa? Agar mudah diterapkan. Mungkin itu, jadi mungkin nanti bisa dipraktikkan di kelasnya masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Apalagi kemarin
Pak Fauzi juga sempat ini ya. Itu saja. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kemudian terima kasih juga mengikuti apa ya, diseminasi ini dengan semangat, dan mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dalam penyampaian maupun kalau saya tutur kata saya yang kurang berkenan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari Bapak Ibu kita beri tepuk tangan